Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kritik karya seni rupa. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian serta pengetahuan apa yang kita perlukan saat melakukan sebuah kritik terhadap karya seni rupa. Sebagai kelanjutannya, kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang fungsi dan jenis-jenis kritik seni rupa. Kritik seni mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam dunia kesenirupaan dan pendidikan seni rupa. Fungsi yang pertama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta, karya, dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat seni membuahkan interaksi timbal balik dan interpretasi keduanya. Fungsi yang kedua adalah menjadi dua mata panah yang saling dibutuhkan, baik oleh seniman maupun penikmat seni. Seniman membutuhkan mata panah tajam untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan. Seniman memerlukan umpan balik guna merefleksi komunikasi ekspresifnya, sehingga nilai dan apresiasi tergambar dalam realitas harapan idealismenya. Sementara publik seni, masyarakat penikmat, dalam proses apresiasinya terhadap karya seni, membutuhkan tali penghubung guna memberikan bantuan pemahaman terhadap realitas artistik dan estetik dalam karya seni. Proses apresiasi menjadi semakin terjalin lekat, manakala kritik memberikan media komunikasi persepsi yang memadai. Kritik dengan gaya bahasa lisan maupun tulisan yang berupaya mengupas, menganalisis, serta menciptakan sudut interpretasi karya seni, diharapkan memudahkan seniman dan penikmat untuk berkomunikasi melalui karya seni. Kritik seni merupakan kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama sebagai bahan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Kritik seni dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pengelompokannya. Yang pertama berdasarkan perbedaan tujuan dan kualitas. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, Hillman membagi kritik seni menjadi kritik populer, kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik kependidikan. A. Kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik yang ditujukan untuk konsumsi massa atau umum. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Dalam tulisan kritik populer, umumnya dipergunakan gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Kritik jenis ini banyak diterapkan saat ini, misalnya dalam berbagai kontes seni di televisi, di mana penilaian kualitas karya seni ditentukan melalui instrumen-instrumen seperti polling pesan singkat atau SMS, atau juri votlog. B. Kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik adalah jenis kritik seni yang tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan tajam. Kritik jurnalistik sangat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya, terutama karena sifat dari media massa dalam mengkomunikasikan hasil tanggapannya. Cara seperti ini biasanya dilakukan ketika kegiatan pameran atau pergelaran dan kritikus diwawancarai saat pameran, kemudian hasil wawancaranya dimuat di koran atau majalah. Jenis kritikan ini masih pada tahap empati, yaitu hanya menilai baik kurangnya saja berdasarkan pengamatan sepintas,
sehingga ulasannya singkat, tidak mendalam tetapi padat. Kewajiban seorang kritikus jurnalistik adalah memuaskan rasa ingin tahu para pembaca. C. Kritik keilmuan. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan dan kepekaan yang tinggi untuk menilai atau menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni, atau kegiatan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah yang metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor atau kurator institusi seni seperti museum, galeri, dan balai lelang. D. Kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis ini termasuk yang digunakan oleh guru di sekolah umum dalam penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni. 2. Berdasarkan landasan yang digunakan. Selain jenis kritik yang dikemukakan sebelumnya, berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresivistik, dan kritik instrumentalistik. A. Kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik, kajian kritik terutama ditujukan terhadap karya seni konfigurasi aspek-aspek formalnya atau berkaitan dengan unsur-unsur pembentuknya. Pada sebuah karya seni lukisan, sasaran kritik lebih tertuju kepada kualitas penyusunan, unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam karya seni. B. Kritik ekspresivistik. Melalui pendekatan ekspresivistik, dalam kritik seni, kritikus cenderung menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. C. Kritik instrumentalistik. Melalui kritik instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro, karya Raden Saleh misalnya, dikritisi tidak saja berdasarkan kualitas teknis formalnya saja, tetapi juga keterkaitan antara objek, isi, tema, dan tujuan, serta pesan moral yang ingin disampaikan pelukisnya, atau interpretasi pengamatnya terhadap konteks ketika karya tersebut dihadirkan. Demikian pembahasan kita terkait fungsi serta jenis-jenis kritik seni rupa. Semoga apa yang dibahas dapat memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.